Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita aturkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para kerabat, kepada para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mempelajari tentang perjuangan agamanya. Saudara-saudarakumullah, kami hormati Kepala SMA Bina Mandiri yang terhormat Ustadz Wijaya Kurnia Santoso, yang kami hormati Ibu Mami Lailatul Isti'anah selaku insyaallah yang hari ini akan berbagi bersama kita dalam forum diskusi yang membedah banyak hal. Salah satunya yang paling penting yang akan kita bareng-bareng sharingkan adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Ustazah Laila kurang lebih nanti atau kurang lebih 1,5 jam ya, Laila akan menyampaikan terkait dengan materi ini, dan nanti pada akhir sesi akan kita buka dengan sharing atau tanya jawab terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai agenda kita hari ini dengan kitab Bila Hadiniyah Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalomul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kenal dulu ini kena sedang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan sesuatu acara forum diskusi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kondisian peserta, dan yang ketiga nanti insya Allah akan diikuti dengan sambutan dari Kepala SMA Bina Insan Mandiri. Yang keempat, pemaparan materi, sharing discussion bersama dengan Ibu Mami Lailatul Isti'anah. Dan yang terakhir nanti ada sharing questions and answers, nanti bisa diperdalam pada sesi hari. Kurang lebih 1,5 jam ke depan sampai dengan pukul 12 kita akan berbagi bersama-sama terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, menginjak acara yang berikutnya, marilah kita sambut sambutan yang meriah untuk Kepala SMA Bina Insan Mandiri, Bapak Wijaya Kurnia Santoso. Kepada beliau kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing ataupun berbagi ataupun menimba ilmu dari teman sejawat, agar apa? Agar ada perkembangan ilmu ataupun praktik baik yang bisa kita lakukan. Tentunya forum semacam ini tidak perlu jumlah yang banyak, tapi keistiqomahan, rutinitas ini menjadi hal yang penting. Forum-forum diskusi guru, forum diskusi guru ini tentunya harus dilandasi dengan semangat belajar, ya, dimana kita sebagai seorang insan manusia harus belajar sepanjang hayat. Perubahan-perubahan yang terjadi baik itu kurikulum, dinamika kehidupan, ya, yang menuntut kita untuk menyiapkan peserta didik untuk
siap menghadapi tantangan zaman itu perlu dilakukan. Maka upgrade diri itu perlu dilakukan. Tidak perlu kita sekedar hanya mencari sertifikat ataupun apresiasi yang lain. Namun tentunya upgrade ilmu yang terus-menerus dilakukan yang nanti akan berdampak untuk proses pembelajaran, inilah yang sebenarnya cukup penting untuk dilakukan oleh setiap guru, sehingga ke depan ketika guru-guru mau belajar, ketika guru-guru semangat untuk belajar, insya Allah perubahan pendidikan akan berjalan dengan baik. Untuk itu forum-forum semacam ini harus senantiasa dikembangkan, dipupuk dan dimulai ya, dan dilakukan secara istiqomah ya. Untuk itu ke depan kami sangat berharap, apalagi SMA Desa Mandiri, kami sangat mengapresiasi sekaligus mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini. Untuk itu bagi guru-guru SMA Desa Mandiri ataupun guru-guru yang lain yang ingin berkolaborasi untuk saling berbagi, kami siap untuk bersama-sama menjadi bagian dari peningkatan mutu guru secara umum, dan tentunya kami berharap ketika mutu guru ini meningkat, maka kualitas proses pembelajaran akan meningkat pula, dan masa depan generasi yang kita didik akan menjadi lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita selalu untuk kegiatan ini, dan semoga ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dalam proses sharing, fokus grup diskusi pada kesempatan kali ini, dan semoga bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair kepada Bapak Wijaya Kurnia Santoso selaku Kepala SMA Bina Insan Mandiri atas sambutannya. Ada beberapa poin penting tadi dari beliau. Yang pertama tentu dilandasi harus semangat belajar, dan tidak cukup ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini karena perkembangan dan tantangan zaman senantiasa berubah. Yang kedua, poin dari beliau adalah insya Allah SMA Bina Insan Mandiri siap untuk berkolaborasi bersama-sama dengan lembaga lain dalam rangka untuk melakukan forum group discussion, berkolaborasi, berbagi ilmu, sharing-sharing untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Insya Allah dua poin yang penting dari Bapak Wijaya Kurnia Santoso, kami ucapkan banyak terima kasih. Berikutnya kita masuk ke sesi materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Mami Lailatul Istiana. Sebelum kami persilakan pada beliau, saya bacakan biografi beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Mami Lailatul Istiana. Beliau adalah lulusan dari program bimbingan konseling Universitas Negeri Surabaya. Saat ini beliau adalah pengajar di SMA Bina Insan Mandiri, bergabung sejak tahun 2014. Dan beliau sekaligus adalah penyuluh anti korupsi dan juga calon guru penggerak dari SMA Bina Insan Mandiri. Insya Allah secara umum itu kalau anak dan suaminya perlu disampaikan tidak Ibu Mami Laila? Kalau saya tahu long plot jadi baik. Berikutnya kepada yang terhormat Ibu Mami Lailatul Istiana, SPD GR, kami persilakan. Terima kasih Pak Dimas. Baik, Bapak Ibu Guru, cek suara, mudah-mudahan suara saya sudah bisa terdengar dengan baik di ruang panjenengan masing-masing. Sudah jelas Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya. Masya Allah, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbagi, sharing atas ilmu yang sudah saya berikan, saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Sebentar, saya mau share screen dulu. Sudah tampak ya? Baik, materi saya
yaitu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini saja. Kemudian di budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, penekanannya di sini Bapak Ibu, berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, tujuan dari budaya positif adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif atau positive reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Nah, pada budaya positif yang menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid, pada modul 1.4 ini kita mempelajari konsep-konsep budaya positif. Nah, konsepnya antara lain yang pertama konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Yang kedua teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini ada percakapan nih ya antara seorang guru dengan murid-muridnya. Nah, tugas siapa ya? Seorang guru ini mengatakan begini, tanya kepada muridnya, menurut kalian apa tugas utama saya sebagai guru? Ini murid satu mengatakan, mengajar Bu. Kemudian yang berikutnya, membuat murid belajar Bu. Apakah menurut kalian saya bisa membuat kalian belajar? Katakanlah, saya ingin si Fulan belajar sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana caranya saya membuat dia mempelajari itu? Kemudian murid 3 mengatakan begini, mengajarkannya dengan cara yang menarik Bu. Kemudian guru mengatakan, katakanlah saya sudah membuat pelajarannya semenarik mungkin dan ternyata ada murid lain yang tertarik dan juga tidak tertarik. Tetapi dia tetap tidak mau mempelajarinya. Nah, bagaimana membuat si murid ini mempelajari itu? Kemudian murid yang keempat dia mengatakan, beri hadiah Bu. Kemudian guru mengatakan lagi nih, saya bisa memberi dia bonus nilai. Ini tentunya kita mudah ya memberikan nilai kepada murid-murid kita. Namun, jika dia tidak mau bonus nilai, bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Kemudian murid 5 mengatakan, beri hukuman Bu. Dah, kirim aja ke kepala sekolah Bu. Yang lain diskors aja Bu, panggil tuh orang tuanya gitu kan. Kemudian pertanyaannya adalah, pertanyaan saya tetap sama. Jika saya melakukan itu semua, gitu, kemudian si siswa tadi, murid tadi tidak mau menyerap informasi yang saya berikan, bisakah saya meminta dia untuk mempelajarinya? Bapak Ibu, kira-kira pertanyaan terakhir ini, bisakah saya membuat murid untuk mau belajar? Panjenengan jawabnya pripun? Kira-kira bisa apa enggak ya? Bisa insya Allah. Insya Allah bisa. Yang lainnya, Bapak Ibu guru yang lain, bisakah kita memberikan kita meminta murid-murid kita, memaksa murid-murid kita untuk mempelajari itu? Boleh juga dikirim di chat. Nah, baik Bapak Ibu. Apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut? Pertanyaan lainnya adalah, bisakah kita membuat murid kita belajar? Tadi beberapa sudah menjawab, gitu. Bisakah kita membuat murid belajar? Jawabannya ini, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membuat murid itu belajar. Namun sebagai guru, kita hanya bisa berusaha agar murid-murid kita belajar, ya. Namun, keputusan untuk belajar atau tidak itu adalah keputusan murid tadi, keputusan mereka.
mereka bisa terlihat seolah-olah mereka menyimak kita. Namun, apa yang ada di pikirannya, apakah dia sedang menyimak atau memikirkan hal lain, itu sepenuhnya keputusan murid. Ya. Nah, ilusi kontrolnya begini. Ilusi bahwasanya seorang guru itu bisa mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi berikutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini bisa menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan juga ilusi bahwasannya orang dewasa kita memiliki hak untuk memaksa murid. Nah, ini sebuah ilusi, sebuah yang ini barangkali sering kita lakukan. Nah, segala sesuatu dalam hidup itu sebenarnya pilihan. Betul nggih Bapak Ibu ya? Jenengan sepakat ya? Nah, siapa yang kemudian memilih? Betul, diri sendiri. Termasuk juga ketika belajar atau tidak, itu pilihan. Kita sudah masuk nih ke kelas nih ya. Kita sudah masuk ke kelas, anak-anak, mari kita mempelajari ini bla 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 dengan tujuan begini. Ada yang sudah siap, ada yang dia kelihatannya melihat kita, tapi nggak tahu nih dia itu di mana. Cuma ngelihat doang, tapi kelihatannya pikirannya kemana-mana. Atau dia tidak melihat kita dan dia tertidur. Nah, ada yang begitu. You can only control yourself, kamu tidak bisa mengontrol yang lain. Jadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, namun kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid-murid kita. Nah, dikarenakan yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri sendiri, ya. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya itu akhirnya kan begini, bagaimana nih caranya kita bisa menuntun murid kita agar bisa memerintah, mengontrol diri sendiri, dan membuat keputusan yang baik. Nah, ini kan cara bagaimana kita bisa menuntun murid-murid kita. Nah, sekarang kita akan lihat begini, mengubah paradigma ya. Kita biasanya mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Anak didik mungkin ada yang kita harapnya begitu, anak didik supaya kita sama dengan kita. Nah, ada teori kontrol atau teori pilihan ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya memandang bagaimana siswa itu berpikir, memandang bagaimana siswa itu mengetahui karakternya siswa. Bisa juga stimulus respon ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seringkali kan ketika kita melihat anak-anak didik kita seringkali melakukan kesalahan. Nah, ini kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku ya, termasuk kesalahan yang mungkin bagi mereka itu tidak salah, ini memiliki tujuan, yaitu apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Oke, nanti kita akan coba bahas tentang kebutuhan dasar itu. Kemudian stimulus yang lain adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ini bagi siswa, bagi murid-murid kita yang udahlah saya manut aja lah apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin ini bisa ya, kita bisa mengontrol mereka. Nah, kita coba akan mengubah paradigma ke teori kontrolnya, yaitu apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, murid kita itu diberikan stimulus bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia sendiri yang akan mengontrol dirinya sendiri. Bukan lagi kita, bukan lagi aturan yang ada, bukan lagi macam-macam. Kemudian stimulus respon yang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Berikutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini seringkali ya kita melakukan ini terutama pada siswa-siswa yang masih sangat kecil, mungkin TK, kemudian PAUD, SD, SMP, ini bisa melakukan itu. Bahkan di SMA pun itu terkadang kita juga melakukan hal seperti ini. Nah, yang bisa kita lakukan apa dari menurut teori kontrol ini, yaitu kolaborasi, ya, kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan. Termasuk anak kecil sudah bisa diajak begini, diajak berkolaborasi, diajak berkonsensus, itu bisa. Kemudian stimulus respon yang lain adalah berpikir menang kalah. Nah, dulu kan begitu ya kita seringkali model berpikir menang kalah. Nah, kalau di teori kontrol, kita sebagai seorang guru itu diminta untuk berpikir, model berpikirnya win to win atau menang-menang. Kita enak, siswa kita pun juga enak. Kita nyaman, siswa kita pun juga nyaman. Sehingga energi yang kita berikan ke mereka itu adalah energi-energi yang positif. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu semua yang ada di sini berharap murid-murid kita cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra setiap situasi yang dihadapi, menimbang risiko dan keuntungannya, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang, dan membuat keputusan-keputusan yang baik. Saya yakin begitu. Nah, Bapak Ibu, menuntun murid ini memiliki motivasi perilaku untuk pemenuhan diri pribadi. Ini ada beberapa motivasi perilaku manusia, ya. Ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Kalau ekstrinsik biasanya menghindari rasa sakit, ya sudahlah, kalau anak lagi punya masalah, dia nggak nyaman belajar, dia keluar dari kelas atau dia akan pindah sekolah. Nah, mungkin ini pernah terjadi pada murid-murid kita. Atau motivasi ekstrinsik yang lain adalah mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah, kamu nanti kalau rajin mengerjakan tugas kimia, misal, nanti guru akan memberikan nilai bonus untuk dirimu. Dan juga yang terakhir adalah motivasi intrinsik. Bagaimana individu tersebut atau murid tersebut mampu memenuhi kebutuhan diri pribadinya. Nah, Bapak Ibu, dalam menuntun murid, seorang pengajar ini perlu nih memiliki nilai integritas. Ya, insya Allah ini akan terus kita lakukan. Semoga saja kita dimudahkan oleh Allah untuk memiliki nilai ini. Ya, nilai integritas ini merupakan komponen yang sangat penting dalam membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Kita tidak bisa menafikan hal itu. Adapun 9 nilai integritas itu antara lain ada jujur, bertanggung jawab, disiplin, kemudian mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan juga adil. Nah, nanti kita akan lihat bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru, nanti kita akan dicontoh oleh murid-murid kita. Nah, masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tadi sempat saya singgung di depan, kita akan lihat di sini, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu apa? Survival, bertahan hidup. Di kebutuhan survival ini, ada keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Ya. Jadi ini survival. Kita akan lihat bagaimana anak-anak kita, sebenarnya anak kita tuh ngapain. Kenapa sih anak kita ada yang berebut jajan atau berebut bekal jika dibawahi bekal oleh orang tuanya dari rumah. Bisa jadi kebutuhan yang mereka miliki pada waktu itu adalah survival, karena dia belum sarapan lah di rumah, karena melihat
temannya makan kok lahap, akhirnya dia itu pengen juga makan. Kebutuhan kedua adalah love, ya, cinta kasih, diterima, keintiman, keanggotaan, keterhubungan, adanya hubungan. Ini penting ini. Mulai dari anak-anak TK, SD, kemudian SMP dan juga SMA. Jadi ini semuanya, ya. Kita lihat sebenarnya dia melakukan sesuatu yang negatif, bisa jadi ada kebutuhan dasar yang sebenarnya ingin mereka raih. Bisa jadi ya cinta kasih tadi. Atau misal begini, ada nih salah satu murid saya, dia itu melakukan hubungan itu maksudnya pertemanan dengan lawan jenis. Pertemanan lawan jenis. Ternyata apa? Setelah saya selidiki macam-macam, ternyata orang tuanya, nyuwun sewu banget ya, orang tuanya itu mereka pisah. Nah, dari sana gitu, sebenarnya dia itu akhirnya apa? Dia nyaman curhat dengan teman laki-lakinya, kemudian dia itu merasa lebih baik jika bersama dengan teman laki-lakinya itu. Kenapa? Karena sebenarnya kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh si anak tersebut adalah love, yang dia tidak terima dari orang tuanya. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah fun, kesenangan, ini hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Nah, ini kesenangan. Kesenangan. Nanti penjenengan bisa melihat dan juga mengindra murid-murid penjenengan, kira-kira kebutuhan yang mereka butuhkan itu di mana. Yang keempat dan kelima, kebebasan dan penguasaan. Kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas, ya. Kemudian kalau penguasaan, kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Baik, kita perlu nih ya, sebagai seorang guru menuntun murid. Jadi ibaratnya kita itu seperti Pak Petani. Pak Petani itu tidak tiba-tiba hasilnya sudah bagus, tidak. Namun Pak Petani itu ya perlu menyiapkan benihnya, kemudian perlu juga menyiangi tanamannya, kemudian juga perlu memberikan pupuk kalau ada hama-hamanya dihilangkan dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai seorang guru, ini tugas kita di sini, menuntun murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya apa? Win to win. Ya. Jadi kalau misalkan ada perseteruan di antara kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar love-nya tadi itu dia butuh cinta kasih sayang, tapi sisi lain temannya lagi tidak bisa melakukan itu, dia ada kebutuhan power yang harus dia lakukan. Nah, ini bagaimana? Ini kan beradu, ini sama-sama kebutuhannya. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Nah, Bapak Ibu guru, yang manakah yang sering kita lakukan kepada murid kita? Nomor 1 boleh ditulis di kolom chat. Maka nomor 1, nomor 2, nomor 3 menjadi teman, berbicara manis, memberi hadiah, meminta baik-baik, menawar, bertanya, memberi alasan, menyampaikan logika, menyuap, mengisolasi, mengancam, mengeraskan suara, membuat rasa bersalah, atau kita sering melakukan kekerasan kepada murid-murid kita. Tentunya Bapak Ibu bisa melihat, bisa mengevaluasi diri kita masing-masing ya. Usaha kita untuk mengontrol murid kita, mengontrol ini dalam artian memaksa gitu ya. Nah, kita akan lihat nih ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui. Nah, Bapak Ibu nanti penjenengan bisa melihat sedetik ini atau pada waktu ini kita itu sedang berada di posisi kontrol yang seperti apa? Apakah kita itu seperti penghukum, nyuwun sewu yang ini ya, penghukum, biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kamu itu nggak bisa di mata pelajaran eksak, atau kamu itu tidur aja di kelas, itu tipe-tipe penghukum.
atau membuat rasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa sama kamu itu begini-begini. Biasanya guru bisa mengatakan begini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, sudah tak bilangin A, tak bilangin B, C, D, tapi kamu tetap melakukan hal itu. Nah akhirnya apa? Murid itu dia itu biasanya akan mengatakan maafkan saya ibu atau maafkan saya bapak. Namun hasil atau dampak yang didapatkan oleh murid kita itu dia merasa rendah diri. Walah ancane aku ki elek, ancane aku ki wake salahku. Tentunya Bapak Ibu pernah menemui siswa-siswa yang demikian. Ya. Kalau yang penghukum tadi, ini dampak yang didapatkan oleh murid itu biasanya murid itu akan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ini biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Ingat, ibu tidak pernah bantu apa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya kalau posisinya teman, ini hasilnya ketergantungan. Oke? Hasilnya ketergantungan. Nah, dampaknya apa? Dia akan merasa tergantung pada gurunya. Dia akan merasa subjektif dengan gurunya. Saya mau belajar jika dengan guru A. Saya tidak mau belajar kalau dengan guru B. Nggak enak deh diajar sama guru C, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya muncul ketergantungan murid kepada gurunya atau temannya, karena merasa sudah teman. Kemudian tipe posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Ini biasanya menghitung dan mengukur apa sih peraturannya. Nah, ini pemantau ini seperti pengawas ya, seperti pengawas. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau misalkan nih anak-anak masuk sekolah jam 6.45. Nah, ketika ada guru di situ, maka dia akan bersegera untuk tidak masuk kelas. Tapi kalau tidak ada guru di situ, maka dia akan berleha-leha, Allah tenang aja, bapak wakasih saya nggak ada, santai aja. Nah, gini, hasilnya nanti akan begitu, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir adalah 5 posisi control manager. Nah, Bapak Ibu, kita akan menuju pada sini. Ya, identitasnya berhasil mengontrol dirinya dengan apa? Menghargai diri sendiri. Dalam sih, tapi masya Allah, kalau sudah sampai ke sini, kita melepas siswa kita dimanapun dia akan berada, dimanapun insya Allah is okay. Tidak ada masalah, dia sudah bisa memanage dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berada di posisi control manager ini, guru akan berkata begini, apa yang kita yakini atau apa yang kita kebaikan apa yang akan kita raih, gitu, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini nanti akan menguatkan pribadinya. Kita menanyakan itu bukan kemudian kita nggak tahu sebenarnya maksud dari anak itu begitu, bukan. Namun lebih bagaimana siswa tadi atau murid kita itu bisa berpikir bahwa yang dilakukannya itu adalah satu kesalahan. Di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi nanti dia akan merasa dirinya itu lebih baik lagi di sini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesadaran. Nah, ini nanti murid itu akan mengatakan, kalau saya salah begini, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya kan murid itu sadar. Kemudian berikutnya adalah mengevaluasi diri. Nah, ini mengevaluasi diri dampaknya bagaimana cara supaya kita atau murid tadi bisa melakukannya dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol itu. Posisi kontrol ini yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik. Apa yang dikatakan guru? Apa peraturannya? Ini kalau
Kalau kita sebaiknya memang kita berada di sini. Kalau misalkan di posisi manajer ini ternyata siswa belum siap, maka kita berada di sini nih, di Bapak Ibu, monitor, patuh pada aturan. Tentu di lembaga, di sekolah-sekolah kita itu pasti ada aturannya. Apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya, apa akibatnya ke kamu sekarang. Nah, ini posisi monitor atau posisi pemantau tadi itu ya. Nah, kalau kita berada di posisi control manager, yang dikatakan begini, apa yang kita yakini tentang tujuan kita, apa yang ingin kita raih, apa nilai kebajikan kelas kita, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan lebih baik, apa rencanamu untuk memperbaikinya. Nah, kita kan semuanya bertanya ya, nah kamu itu begini-begini, sudah bukan lagi zamannya itu. Tapi bagaimana kita coba untuk, kalau kamu mengajak anak untuk menyadari kesalahannya, dengan dikembalikan lagi dengan tujuan yang hendak dia raih, yang hendak kita raih, kemudian rencana untuk memperbaiki itu, kemudian berbuat salah itu manusiawi, yang paling penting adalah memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita pelajari bersama, ya. Nah, ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ada beberapa perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal nih begini, anak nih ternyata masuk di kelas kita terlambat ya, terlambat masuk kelas. Akhirnya kita bilang, udah anak, sekarang kamu lari-lari aja di halaman sekolah 2 kali aja. Meskipun bahasanya kelihatannya santun, ramah, tapi sebenarnya ini menyakitkan. Ya. Nah, nanti kan kita lihat begini ya, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau ke konsekuensi, akhirnya begini, nak, ketika kamu itu terlambat, apa konsekuensi yang kamu dapatkan? Mungkin dia akan berpikir, apa ya kira-kira ya? Maka kita bisa kemudian menambahkan berpikirnya dia. Kamu terlambat mengikuti pelajaran. Yang kedua, Bu Guru berhenti menjelaskan materi. Yang ketiga, teman-temanmu akhirnya fokusnya terpecah karena kamu baru masuk. Nah, ini konsekuensi. Diharapkan dari konsekuensi itu nanti anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, kemudian anak membenci kedisiplinan, akhirnya nggak senang, disiplin itu nggak suka. Kenapa? Karena itu menyakitkan, nggak enak. Kenapa? Anak ada hukuman. Saya ingat itu begini, di awal-awal anak kelas 10, kan mereka kan dari mana-mana nih, dari SMP A, B, C, D, E gitu. Nah, mereka datang ke masuk di pembelajaran saya, bimbingan konseling. Dari sana mereka itu memiliki image negatif tentang BK. Malah BK siapa lagi? Paling-paling yang membuat anak-anak yang bermasalah yang akan dibimbing oleh BK. Gitu. Wah, saya melihat kondisi begitu, kayaknya nggak memungkinkan ini, nggak boleh ini terjadi gitu. Padahal kita kalau BK, Nyuwun Sewu ini ada Bapak Guru BK ya. Nah itu, kalau kita BK, bagaimana kemudian kita bisa menjadi sahabat siswa, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik untuk menjadikan anak-anak kita bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Jadi berikutnya dari hukuman, paksaan ya, ada paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, akhirnya nggak mau bilang, oh ini kesalahan saya Bu, ini kesalahan saya Pak, nggak mau bilang begitu. Kenapa diem aja? Siapa tadi yang sudah ini gitu misalnya, dia akan diem aja. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak
nyaman diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi ini mungkin yang paling parah ya, yang mungkin kita hadapi pada murid-murid kita. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini sesuatu yang baru. Keyakinan kelas itu kan kita itu ada aturannya, sekolah ada aturannya, kelas itu juga ada aturannya. Nah, ada beberapa nih peraturan. Misal nih, ada peraturan kelas selalu mengembalikan buku di tempatnya, karena mungkin di kelasnya itu ada pojok baca. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju, bukan lagi kita, kan seolah-olah kalau misalkan peraturan itu, karena begini sih, awal mula sekolah itu bukanlah sebuah negara, sehingga tidak perlu ada seperti ada penghukuman, seperti kalau di negara kan orang melakukan kesalahan, melakukan peraturan, kemudian dia dihukum, dia dipenjara dan lain sebagainya. Nah, kalau sekolah bukan begitu, tapi sekolah ini adalah tempat untuk mendidik anak-anak kita. Nah, peraturannya biasanya kita melakukan ini, selalu kembalikan buku tempatnya. Diganti apa? Diganti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Jadi nilai kebajikan yang ingin kita tuju itu adalah tanggung jawab. Kita pingin nih anak-anak kita bertanggung jawab, tapi piye caranya? Nah, kadang kan kelihatan nggak? Kemudian peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini diganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kan kelihatan kayak memaksa gitu kan ya. Nah, ini diganti keyakinan kelasnya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, komitmen ini kan perlu proses dan ini perlu kita galakkan. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas kita adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas kita adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Berjalan di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi seorang manajer, untuk kita bisa mengaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, ini ada langkah ya, teori segitiga restitusi. Apa saja yang perlu kita cek? Tadi di depan sebenarnya sudah sedikit saya singgung. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama ini, validasi tindakan yang salah. Biasanya kita bisa mengatakan begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini tadi yang berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sebenarnya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, konsepnya adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu kan kita eksplor nih, ya. Kita eksplor sebenarnya dia melakukan kesalahan dimanapun ini ya, tidak hanya pada guru BK saja sebenarnya, tapi semua lini guru itu akan mengerjakan ini. Kita bayangin kan enak banget gitu ya, kolaborasinya antara guru satu dengan guru yang lain, wow gitu. Sekolah kita, lingkungan kita pasti akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang kedua adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, kita sendiri sebagai seorang guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Tentu murid-murid kita juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita menstabilkan identitas dia. Kenapa? Biar dia tidak merasa rendah diri. Kita juga bisa tahu bahwa menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, nilai yang telah kita sepakati itu apa? Yang peraturan kelas tadi kemudian diubah menjadi keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas itu nanti yang akan kita sepakati. Nah, ketika penjenengan membuat kesepakatan kelas, itu kan perlu urun rembuk nih di kelas tersebut. Kalau misalkan wali kelas, ya wali kelas dengan anggota kelasnya. Kalau misalkan kita guru SD, berarti guru kelas kita dengan murid-murid kita, atau guru TK dengan murid-muridnya dia. Nah, begitu.
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah ini nanti kita akan eksplor juga. Sebenarnya dia itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang baik. Berarti kan baiknya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini kan perlu untuk kita dalami lagi. Nah, Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Atau bahasa lainnya adalah kita siap dipimpin dan kita siap untuk memimpin. Sebagaimana visi dari SMA Bina Insan Mandiri, gitu ya. Salah satu yang kemudian kita tarikkan di situ, kita bisa memimpin dan juga bisa dipimpin. Karena kan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, pada saat-saat dia mengalami depresi dan lain sebagainya. Takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka. Apalagi nanti kalau sudah abad 21, tantangan zamannya itu sudah berbeda dengan kita, Bapak Ibu, ya? Sudah sangat berbeda. Jadi anak-anak kita itu mereka harus siap dengan kemampuan mereka sendiri. Untuk apa? Untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Ternyata banyak murid-murid kita, nanti penjenengan bisa eksplor sendiri murid-murid penjenengan, memberikan keputusan apakah anak itu bisa memberikan keputusan, saya mau belajar A, saya mau belajar matematika, saya mau belajar fisika, saya mau belajar kimia. Apakah itu sudah membuat dia sudah bisa memberikan keputusannya dia sendiri? Nah, tentunya ini yang perlu untuk kita eksplor pada mereka. Menuntun murid dalam berlatih, memerintah diri sendiri, dan membuat keputusan yang baik. Nah, Bapak Ibu Guru, beberapa hal aksi nyata yang telah saya lakukan dan budaya positif yang sudah terjadi atau yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, saya hanya ambil beberapa saja, Bapak Ibu. Yang lainnya masih banyak budaya-budaya positif yang lain. Yang pertama adalah salim ketika bertemu dengan guru. Ini hal yang seringkali kita perlu menguatkan kepada anak-anak kita, dan ini tentunya harus disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di lingkungan saya di sekolah kami itu salim ketika bertemu guru laki-laki dengan siswa laki-laki, siswa perempuan dengan guru perempuan. Nah, ini lingkungan kita gitu. Kalau mungkin lingkungannya Bapak Ibu berbeda semuanya, karena mungkin anak TK atau anak SD ya, anak SD, maka semuanya harus salim pada gurunya, baik gurunya laki-laki maupun guru perempuan, is okay gitu. Kemudian yang kedua adalah menyapa guru di awal guru masuk kelas. Nah, ini sebelum saya ini duduk di kursi guru, itu saya masuk itu anak-anak sudah berdiri dulu, kemudian menyapa saya dengan salam, assalamualaikum gitu. Dan ini juga dilakukan terjadi pada guru-guru yang lain, jadi tidak hanya saya saja. Kemudian yang berikutnya adalah membaca surat pilihan dalam Al-Quran. Nah, ini kita di setiap hari Senin sampai hari Sabtu, itu ada surat-surat pilihan yang kita baca, anak-anak baca, untuk kemudian mereka itu menambah SQ, spiritual question-nya, kecerdasan spiritual. Nah, ini yang kemarin saya lakukan aksi nyatanya, yaitu apa? Kita mempelajari dari ini setelah pandemi, kondisi pandemi itu kan membuat kita dan juga murid-murid kita itu agak kurang interaksinya, begitu. Paling-paling interaksinya dari media sosial, nyuwun sewu. Media sosial interaksi di sana dengan interaksi di luar ketika kita bertemu langsung pasti berbeda. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau di media sosial mungkin kita hanya tinggal assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya, selesai kan begitu. Kalau di ketemu langsung itu ada feel-nya begitu. Dengan senyuman kita, dengan ekspresi kita itu sudah berbeda. Nah, ini budaya positif, minta maaf, minta tolong, terima kasih. Ini perlu kita kuatkan lagi, ya. Perlu kita kuatkan lagi. Awalnya apa? Karena mereka latar belakangnya adalah karena pandemi ini merenggut interaksi. Dulu kita sering melakukan itu. Namun karena ada pandemi yang mungkin berapa ya? Sejak 2020 ya.
2020 kalau nggak salah Maret gitu ya, sampai sekarang masih pandemi. Ini akhirnya apa, membuat anak-anak itu sedikit agak goyah. Apalagi terutama saya mengalami sendiri atau merasakan sendiri anak-anak yang dari kelas 10 yang mereka itu daring ya, daring full, kemudian naik kelas 11 ya. Naik kelas 11 kita mulai PTM, nah itu mulai sedikit cair gitu. Tapi 1 tahun itu seolah-olah kita tidak mendapatkan apa-apa. Bisa jadi Bapak Ibu juga mengalami hal seperti yang saya alami. Okay. Insya Allah itu sedikit yang bisa saya sharingkan dengan penjenengan semua. Saya kembalikan lagi kepada Pak Dimas. Pak Dimas, matur nuwun. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas sharing-sharing, berbagi ilmu dengan kita. Ternyata banyak hal yang kita memang belum terapkan dan mungkin sementara ada yang diterapkan, tapi mungkin sebagian. Misalnya kalau salim sebelum masuk kelas, atau kemudian pembiasaan di dalam kelas membaca surat-surat atau membaca lagu-lagu kebangsaan ya bagi sekolah-sekolah yang lainnya, atau juga interaksi positif lainnya, misalnya diskusi, meminta maaf dan sebagainya. Juga banyak interaksi yang bisa kita lakukan. Tadi juga ada pendekatan banyak sekali, ada teori kontrol dan yang lain-lain. Ternyata ilmu kita itu terbatas sekali. Kita baru tahu ada beberapa teori itu ketika mengikuti materi ini. Alhamdulillah ini bisa berbagi wawasan, berbagi khasanah keilmuan. Berikutnya akan kita buka sesi questions and answers, tanya jawab atau sharing. Mungkin ada dari lembaga lain yang punya aksi nyata lain atau praktek baik lain yang mungkin bisa diterapkan di sekolah-sekolah kita bagi yang peserta Zoom meeting FGD hari ini. Baik, yang pertama kami ingin berikan kesempatan, nanti silakan disampaikan namanya dan asalnya dari mana. Nanti akan kami catat dan kami berikan kesempatan untuk sharing atau tanya jawab. Forum sharing kami buka. Silakan bisa menggunakan simbol tangan di atas, diangkat itu. Bagi yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Muslimah ya, ini sudah mengangkat tangannya. Baik, Ibu Muslimah, silakan kami berikan kesempatan, silakan disampaikan namanya dan asalnya dari mana. Silakan Ibu Muslimah, kami berikan kesempatan. Ibu Muslimah, suaranya masih belum terdengar ya ini ya, masih pakai headset ini. Halo, Muslimah, bisa dengar suara kami? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Muslimah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas Silakan Bu Muslimah, langsung saja pertanyaan atau mau berbagi. Kami menunggu ini pertanyaannya dan sharing-sharing dari panjenengan. Oke, mohon maaf ini ada gangguan sedikit. Oke, luar biasa nih apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Mami Lailatul. Jadi dan memang kebetulan dari satu sekolah nih. Jadi aktivitas yang sudah dilakukan anak-anak itu salah satunya kan memang bentukan dari sistem yang ada nih, salah satunya. Kemudian yang dicontohkan tadi yang di akhir slide nih, jadi yang menyapa, kemudian saling dan sebagainya kan sangat luar biasa nih, yang itu memang butuh kita tanamkan bersama kepada peserta didik. Tapi di sisi lain kondisi-kondisi itu terutama yang pada mapel-mapel tertentu nggih. Jadi di awal tadi kan disampaikan perbedaannya adanya konsekuensi, kemudian hukuman dan lain sebagainya. Nah, di sini
mungkin bisa dikatakan bertanya atau sharing. Jadi istilahnya gini, sudah melakukan aktivitas yang hampir sama disampaikan oleh Bu Laila tadi, yaitu kita memberikan motivasi ke anak-anak, kemudian menempatkan mereka pada sisi yang mereka itu bisa memanajemen diri mereka sendiri. Jadi bisa istilahnya itu tidak harus disuruh-suruh ya. Jadi mereka juga kita ajari untuk mereka itu sudah besar ya, karena sudah SMA ya. Kebetulan saya mengajar di SMA dan matematika, tapi pada titik-titik tertentu kondisi itu tidak bisa kita kuasai ya. Jadi pada satu titik itu kita bisa menguasai anak-anak, yang dalam artian itu memberi mereka itu belajar itu tidak harus disuruh ya. Jadi tidak harus diminta dan sebagainya. Nah itu memang butuh kesadaran mereka ya, dalam tanda kutip kalau boleh saya penggarisbawahi kan, memang pembelajaran saat ini kan pembelajaran merdeka yang itu harus muncul dari kesadaran masing-masing peserta didik. Tapi bagaimana memunculkan konsisten atau bukan konsisten sih, mestinya itu bisa dikatakan istiqomah gitu ya, karena pada istilahnya dalam pembelajaran itu kan ada yang kadang-kadang itu nuansanya itu luar biasa, anak-anak ini menyambut kita kemudian dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada saat-saat yang anak-anak itu down, dalam artian down itu ya males gitu ya, apalagi matematika ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu itu yang mereka tuh enggan dan sebagainya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Laila itu kan dan tanda kutip gini, apakah harus setiap hari begitu setiap pembelajaran ya? Karena itu kan juga butuh waktu yang lumayan ya, butuh waktu yang lumayan. Dan di sisi lain kita juga menarget ya, jadi menarget materi ini ya harapannya itu juga tersampaikan ke anak-anak. Ya mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya, Bu Laila. Untuk Masih di mute Pak Dimas. Ya, mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Laila. Insyaallah tadi sudah disampaikan oleh beliau, Bu Muslimah, panjang lebar terkait dengan sharing-sharing pengalaman beliau maupun kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin langsung Bu Laila disampaikan kira-kira seperti apa jawabannya sambil menunggu sharing atau pertanyaan dari peserta yang lain. Kata dia kepada saudara atau Bu Laila, kami persilakan. Terima kasih Pak Dimas. Baik, kondisi-kondisi yang seperti itu akan kita alami, ya, dan banyak yang barangkali kita mengalami hal seperti itu. Nah, ini adalah satu terobosan yang akan kita upayakan. Budaya positif, kemudian merdeka belajar, ini akan kita upayakan supaya anak-anak ini benar-benar mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Bagus sekali tadi sharingnya Bu Muslimah, kemudian pertanyaannya Bu Muslimah, barangkali juga kita dapatkan atau kita alami di tengah-tengah, apalagi misal nih kita belajar, kita berada di kelas di jam misal nih matematika di jam-jam terakhir, jam-jam waktunya anak-anak itu capek, sudah habis energinya di pagi hari dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita itu, apakah kita tetap akan menjadi atau kita berada di posisi manajer yang mengarahkan anak-anak supaya mereka menyadari potensi mereka, supaya mereka itu juga menyadari bahwasanya belajar itu adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, untuk atau kita menyesuaikan pada 5 posisi kontrol tadi, kita perlu ada kesepakatan. Kita perlu ada kesepakatan. Kita memang yang ideal adalah kita berada di posisi manajer, kita bisa mengajak mereka menyadarinya dan lain sebagainya. Itu posisi yang paling ideal. Namun ada posisi-posisi di mana anak itu belum siap, ya. Di mana anak itu belum siap sehingga kita turunkan nih gridnya, ya. Kita turunkan gridnya.
dari kita tadi itu berada di posisi manajer, kita turunkan grade-nya berada di posisi pemantau atau posisi monitor. Nah, kalau kita berada di posisi monitor, tentunya kan kita akan lihat konsekuensi. Mas, nanti kalau misalkan melakukan seperti ini, konsekuensinya apa, Mas? Kalau begini, nanti bagaimana? Aturan kita gimana, Mas? Terus konsekuensi yang akan kamu dapatkan gimana, Mas? Dan lain sebagainya. Nah, dari posisi itu, dari posisi monitor, ini akhirnya kita bisa tahu ya, kalau di posisi monitor itu ada sedikit pemaksaan di sana. Tapi berharapnya posisi-posisi ini bisa kita targetkan. Kapan ya kira-kira anak-anak kapan posisinya ketika kita itu bisa benar-benar berada di posisi manajer. Nah, kesepakatan kelas memang kita sebagai seorang guru itu berada di awal mula adalah diri kita begitu. Awal mula adalah diri kita, kemudian kita memberikan energi positif di kelas dengan memberikan kesepakatan kelas, kemudian kita membuat atau mengajak mereka untuk mengawali itu. Ya, Bapak Ibu, untuk mengawali kita tahu dan kita menyadari bahwa sesuatu yang kita mengawali itu juga mudah. Begitu. Sesuatu untuk mengawali itu tidak mudah, apalagi kita sudah pernah melakukannya atau kita sudah lama melakukan model-model yang dulu. Mungkin kalau bisa saya gambarkan secara diagram gitu ya. Secara diagram itu kita itu berada di posisi tengah begini, kemudian bisa jadi kita mau naik itu kemudian kita turun. Namun di sini kita jangan turun mak jelek. Bah arek-arek kok angel men yo dijak ngene iki. Nah, kalau kondisi begini nyuwun sewu ini segera kita up-kan. Nah, berikutnya setelah nanti kita berada di bawah begini, kemudian kita ke atas. Nah, di atas ini kan tidak selalu istiqomah konsisten, tidak selalu di atas terus. Kadang ya stagnan sama atau mungkin turun, tapi turunnya jangan besar-besar. Ini perlu kita evaluasi. Kemudian naik lagi, mungkin stagnan lagi. Nah, harapannya kita begitu untuk menuju ke sana. Pada pendidikan yang bermakna, yang berarti. Sempat itu saya di awal, ini pengalaman sharing saya sengaja. Di awal pembelajaran, anak-anak saya tanya begini, nah waktu saya di kelas dengan kalian itu tidak lama, hanya waktunya 1 jam, waktu 1 jam hanya berapa ini, 45 menit. Alhamdulillah ya, saya ada jam untuk masuk ke kelas kalian, saya masih ada waktu kesempatan untuk menyapa kalian. Nah, waktu yang pendek ini bagaimana kita bisa belajar. Ketika kalian keluar dari kelas saya, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna, yang berarti bagi kalian. Kalian bisa belajar di situ. Nah, saya coba mengatakan itu nih sama anak-anak. Terus anak-anak komentar. Karena barangkali kita terbiasa diskusi dengan anak-anak, kemudian mereka ada yang mengatakan, ini Ustazah, karena kalau di tempat kita begitu ya panggilnya. Sebaiknya segera langsung dilakukan gitu. Atau mungkin ada yang begini Ustazah, kita lihat film dulu, begini Ustazah, kita mau yang fun dulu Ustazah, kita mau diceritani dulu Ustazah, macam-macam. Oke, baik. Kemudian saya kasihkan tema, nah hari ini kita akan belajar tema ini, kira-kira yang akan kalian ambil dari tema ini apa? Sebenarnya sudah masuk pada tujuan nih ya, masuk pada tujuan. Oke. Nanti saya akan mendapatkan misalnya keterampilan sosial, minta maaf, kemudian terima kasih dan minta tolong. Apa yang kira-kira akan kalian dapatkan? Oh, saya mendapatkan begini. Nanti di akhir saya coba cek lagi pemahaman. Apakah mereka itu sudah dapat pemahaman itu, sudah nancip apa belum? Maka kita kasih tuh LKPD-nya karena waktu saya terbatas. Kita kasih LKPD-nya, saya minta kalau langsung pendek gitu ya, itu anak-anak saya minta tulis di kertasnya masing-masing apa yang kalian dapatkan hari ini. Kemudian
tindak lanjutnya itu apa yang sudah kita pelajari ini. Nah, akhirnya apa? Mereka menuangkan idenya, mereka menuangkan pemikirannya di situ. Dari situ akhirnya saya baca, saya cek, oh ternyata anak itu sudah seperti ini. Saya pernah coba analisa begini. Ada satu kelas yang saya lakukan pembelajaran yang temanya itu saya samakan antara kelas 11 dengan kelas 10. Saya ini ngecek ini saya mau menganalisa. Nah, ketika saya kasihkan ke anak kelas 10, jawabannya begini. Ketika saya kasihkan ke anak kelas 11, jawabannya begini. Akhirnya saya mendapatkan kesimpulan. Oh, pemikirannya anak kelas 10 itu masih di grade ini. Saya punya penilaian begitu akhirnya. Kemudian di kelas 11, oh kalau kelas 11 itu sudah ada yang begini, meskipun ada beberapa yang masih seperti anak kelas 10 cara berpikirnya. Nah, dari situ akhirnya saya menemukan bahwa pendidikan atau merdeka belajar yang itu arahnya bagaimana pendidikan di kelas itu atau belajar di kelas itu menjadi belajar yang berarti, belajar yang bermakna. Nah, ternyata memang ketemu gitu. Tentunya di sini itu perlu mengotak-atik. Saya sempat berpikir begini, kalau di Bu Muslimah kan matematika kan ada target-target KD-nya begini. Nah, nyuwun sewu, kita memang kalau Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim itu kan kita mau menuju pada pembelajaran yang bermakna, merdeka belajar. Merdeka belajar itu nanti kan anak-anak disuruh milih, kamu itu mau belajar apa, KD-nya itu apa, kemudian nanti ada grup-grup discussion. Jadi kalau misalkan satu anak atau grup anak ini memilih KD ini, kemudian grup ini memilih KD ini, grup ini memilih KD ini, grup itu memilih KD itu, berarti apa? Dalam satu kelas bisa jadi guru-guru itu dia harus menguasai keempat itu dan harus mempersiapkan LKPD-nya. Kira kalau di sini LKPD-nya gimana? Kalau di sini LKPD-nya gimana? Nah, besok pertemuan berikutnya bisa jadi akan di-change, ditukar grup ini tadi akhirnya mempelajari yang ini, grup ini mempelajari yang itu, grup yang satunya mempelajari ini, KD-KD ini. Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, untuk mengawal itu memang butuh energi yang lebih, dan ini kita bersama-sama, nyuwun sewu, tidak sendiri, tidak alone. Dan kita antara mapel satu dengan mapel yang lain ini sangat terkait dan sangat bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Apalagi nanti kalau menggunakan kurikulum prototipe itu bisa jadi antara mapel BK dengan mapel PAI itu bisa jadi satu, atau mungkin mapel BK dengan mapel PKN, atau mungkin mapel BK dengan matematika. Bisa jadi begitu ya. Mungkin kita akan berpikir bagaimana ini untuk menggabungkan begitu dan lain sebagainya. Barangkali itu Pak Dimas, mungkin saya kembalikan kepada Pak Dimas. Baik, terima kasih Bu Laila atas penjelasannya. Tadi insya Allah sudah jelas yang disampaikan oleh beliau. Memang pembiasaan itu tidak bisa instan ya, tidak bisa langsung seperti tukang sulap gitu, membalikkan telapak tangannya, nggak ada prosesnya mungkin, karena memang perubahan itu perlu proses. Mungkin perubahan nggak harus 100% ya Bu Laila ya, cukup satu hari 1%, sehingga ketika di hari yang 100 bisa sampai 100% gitu nggih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk penanya yang lainnya atau mau berbagi dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki di lembaga lain maupun di kehidupan sehari-hari. Bagi para peserta silakan kami berikan kesempatan. Baik, belum ada. Mungkin sambil menunggu penanya yang lainnya ya, apakah memang saya mungkin sedikit berbagi, apakah memang hukuman itu tidak boleh sama sekali diberikan kepada anak-anak ya, atau memang ada batasan-batasan khusus hukuman atau tindakan-tindakan tertentu
yang kita berikan ke anak. Misalnya bagi anak laki-laki untuk memberikan mereka sikap ketegasan, disiplin itu perhukuman seperti push up gitu kan, seperti apa, hukuman-hukuman yang dalam tanda kutip yang bisa meningkatkan jiwa maskulinnya mereka. Hal itu memang mutlak tidak diperbolehkan, Bu Laila. Baik. Ketegasan untuk anak-anak laki-laki memang nanti bisa kita didik, karena begini Pak Dimas, untuk fokus kita itu adalah pendidikan. Artinya apa? Mendidik. Anak-anak itu kita mendidik, kita pinginnya itu anak-anak bagaimana? Kita pingin anak-anak memiliki tanggung jawab, kita pingin anak-anak memiliki jiwa kepemimpinan, kita pingin anak-anak itu memiliki jiwa maskulinitas dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan apa yang kita ingin raih, apa yang ingin kita raih pada proses pendidikan yang kita lakukan. Nah, di dalam proses pendidikan yang ingin kita lakukan, nyuwun sewu, seandainya kita menginginkan anak-anak laki-laki itu memiliki jiwa maskulinitas, maka pendidikan yang harusnya diajarkan apa? Contoh nih di olahraga. Maka di olahraga itu anak-anak harus kemudian, atau mungkin ada KD bola besar misalnya, KD bola besar. Di KD bola besar itu, kompetensi dasar bola besar, anak-anak itu diharapkan dia bisa shot atau dribble kalau basket ya, dribble, mengesutkan ke tempat tujuan, sasarannya, bidikannya gitu. Jadi ada hal-hal maskulinitas yang kita masukkan dalam proses pembelajaran itu, bukan kemudian dimasukkan dalam proses hukuman. Nanti beda posisi ketika kita mendidik seperti negara gitu ya. Kalau negara kan ada ini dihukum harus begini gitu, dengan karena dia itu telah melakukan kecurangan begitu, kemudian dia dihukum selama 2 tahun penjara dan lain sebagainya. Tidak begitu. Nah, untuk yang penghukuman ini lebih pada sebenarnya lebih ke memasukkan pada pelajaran, bukan memasukkan sih. Kalau hal-hal yang ingin kita raih kepada anak-anak sebaiknya dimasukkan pada pelajaran-pelajaran tertentu. Jika memang pelajaran itu perlu diinsersi dengan pelajaran lain atau digabungkan dengan pelajaran yang lain, is okay. Maka di sini perlu ada kurikulum baru. Dan di sini kita perlu belajar, perlu kita perlu untuk menggabungkan, kira-kira dengan menggabungkan seperti ini itu bagaimana? Kira-kira kurikulumnya seperti apa? Yang akan kita raih itu bagaimana? Begitu. Lebih pada kesananya sih tujuan kita pendidikan. Nah, sedangkan jika saat ini, saat ini sekolah-sekolah masih menggunakan ada aturan, kemudian ada hukuman di situ, ini kita masih proses untuk menuju pada hal yang ideal. Ini adalah salah satu program kita untuk mengimbaskan begitu ya. Kita perlu mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Ini sebenarnya materi ini kan banyak ini ya. Materi ini banyak, cuman saya rangkum jadi satu, ke-6 materi itu jadi satu beberapa waktu jam saja. Kayaknya memang perlu pendetailan lebih detail lagi. Begitu Pak Dimas jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Naila untuk materi. Saya selaku moderator tadi sudah memancing nih pertanyaan ini. Ayo para audiens yang lainnya silakan bisa menanyakan. Bertanya. Baik ya, Ibu Auliati Majidah ya ini. Baik, silakan Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Laila terkait dengan tadi ya, sesuatu yang baru juga saya dapatkan, yaitu bagaimana cara memperlakukan siswa gitu saat dia melakukan kesalahan. Jadi gini, saya pernah
di dalam suatu kelas. Terus kemudian pada saat itu ada anak yang dia itu belum siap untuk menerima pembelajaran, di mana pada saat itu dia masih sarapan karena kebetulan saya itu ngajar di jam pertama. Nah, saya mencoba untuk mendisiplinkan mereka dengan cara menegur tapi dengan bercanda gitu, Bu. Nah, itu kira-kira ada efek negatifnya enggak ya kalau misal kita itu menegur siswa? Karena tadi pas saya dengarkan materi tadi kan kita nggak boleh yang terlalu saklek gitu ya dengan siswa. Nah, kalau misal menegurnya itu dengan bercanda, itu kira-kira ada efeknya atau tidak? Terus kemudian yang kedua adalah jika kita pernah mungkin menyakiti hati siswa atau mungkin menegur dan dia ternyata sakit hati, nah itu cara agar kita itu bisa mengembalikan kepercayaan mereka kepada kita lagi, itu bagaimana caranya, Bu? Mungkin itu dari saya, Bu Laila. Baik, terima kasih Bu Aulia Alfi Najida. Tadi ada pertanyaan gimana sih kita memperlakukan anak-anak kita itu harusnya, apakah kalau kita mau mengingatkan dengan bercanda itu boleh atau memang ada cara yang lebih baik atau efektif untuk mengingatkan anak-anak kita. Kalau lebih gitu tadi pertanyaannya, monggo Bu Laila kini sampaikan jawabannya. Terima kasih Pak Dimas. Bagus sekali Bu Aulia Alfi Najida, pertanyaannya sangat faktual ya, yang kita alami ketika kita berada di kelas atau di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita menjadi seorang guru, itu niat awal kita itu adalah untuk mendidik. Niat awal kita adalah untuk mendidik. Nah, kalau ini sudah kita pegang, insya Allah nanti kita akan menuntun siswa. Nah, kalau yang kasus pertama tadi, saya melihatnya ada beberapa yang kalau kita cek pada teori restitusi, itu ada yang masih hilang, yaitu apa? Kesepakatan kelas. Apakah di dalam kelas tersebut sudah memiliki kesepakatan kelas? Ataukah di kelas kita itu sudah ada kesepakatan kelasnya? Kalau di kelas kita sudah ada kesepakatan kelas, kita menegurnya mungkin tinggal begini saja, Mas, kita atau Mbak gitu, Mas, kita kesepakatan kelas kita apa ya Mas ya? Begini, itu kan dia makan karena dia memenuhi kebutuhan hidupnya berupa survival, kebutuhan dasarnya berupa survival. Nah, ini kan tidak ada yang salah ini ya, ini tidak ada yang salah, benar-benar aja. Cuman yang salah adalah kenapa kok harus di jam pertama, di jam saya masuk. Nah, ini kan yang salah bagi anak tersebut. Nah, yang pertama begitu, kita cek kesepakatan kelasnya. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya kesepakatan kelas kita begini dan begitu, kemudian kita akan menanyakan yang restitusi tadi itu kan, yang pertama adalah memvalidasi tindakan salah. Apakah dia sadar bahwa dia melakukan seperti itu adalah bentuk kesalahan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita memvalidasi menstabilkan emosi, menstabilkan diri mereka bahwa tindakan itu tidak salah, namun tindakan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Akhirnya kita akan bertanya, Mas, kalau seperti ini kira-kira kalau kamu sudah menyadari bahwa kamu melakukan kesalahan, kira-kira apa yang kamu lakukan? Baik Ustazah, baik Ibu, saya akan menyelesaikan makanan saya akan segera menyelesaikan ini. Nanti saya akan memakannya lagi waktu istirahat. Nah, itu sebagai jawaban dari anak itu. Kalau anaknya guya, guyu,
itu perlu kita lihat, oh bisa jadi anak kita itu dia masih belum berani untuk mengungkapkan kesalahannya. Mungkin karena terbiasa ketika dia salah dia mendapatkan hukuman. Nah ini kan hal yang biasa kita lakukan ya. Yang biasa kita lakukan maksudnya yang biasa kita dapatkan. Karena dia itu merasa kalau dia itu salah, dia harus dihukum atau dia harus dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka akhirnya terkadang dia itu diam. Nah, berarti kan kita lihat, kita cek, oh ternyata anak kita itu masih belum berani mengungkapkan kesalahannya. Besok lagi mungkin kita ketemu sama dia, Mas, saya lihat yang kemarin itu saya lihatnya kamu masih belum berani mengungkapkan kesalahan. Benarkah seperti itu? Itu yang saya rasakan loh ya. Kalau menurutmu gimana? Nah, dari itu mungkin nanti dia akan mengeksplor dirinya. Atau misal saat itu dia tidak mau mengeksplor dirinya, tidak mau ngomong lagi karena dia mungkin karena terlalu banyak penekanan dan dia punya sesuatu konsep diri yang negatif berlebih, maka itu bisa kita lakukan di waktu yang lain. Nah, di waktu yang lain ini mereka berproses, mereka berpikir. Bapak Ibu, berpikir itu ada dua, ada berpikir cepat yang responsif, ada berpikir lambat yang ini benar-benar berpikir secara analisis. Nah, anak-anak kita itu kan kita pinginnya mereka berpikir secara analitis. Mereka menganalisa setiap apa yang mereka lakukan. Nah begitu. Menurut saya begitu Bu Alfi Majidah ya tadi, Bu Aulia. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak Dimas yang kedua? Pak, adakah cara lain yang lebih efektif kira-kira untuk mengingatkan anak-anak agar mereka tahu kalau mereka mungkin berbuat salah atau sebagainya? Iya, kayak tadi sudah include dengan jawaban saya yang pertama tadi. Jadi ada kalau di segitiga restitusi itu ada 30 detik kita langsung tembak di tempat. 30 detik kita tembak di tempat ke anaknya gitu. Dengan apa? Dengan menanyakan sesuatu yang membuat mereka berpikir gitu. Sebenarnya anak itu sudah tahu tanpa kemudian kita memperlihatkan kesalahannya mereka. Kita senyum saja, melihat dia saja, dia sudah tahu. Namun kan selanjutnya akan kita kuatkan lagi dengan kita ngobrol dengan anaknya, kenapa explore dan lain sebagainya, hingga nanti dia bisa memberikan keputusan apa yang harus dia lakukan. Nah, kayaknya inilah yang proses yang agak lama itu, proses berpikirnya begitu. Begitu Pak Dimas, jawaban saya. Bu Aulia. Baik, terima kasih Bu Naila atas masukan, atas jawabannya tadi. Insya Allah sebagaimana waktu yang ada, waktu pukul 11.50 masih ada waktu 4 menit. Sebagai closing statement, monggo mungkin 1 atau 2 menit kami memberikan kesempatan pada Ibu Naila menyampaikan summary atau kesimpulan dari materi yang disampaikan. Pada beliau kami bersilakan. Terima kasih Pak Dimas. Satu hal yang ingin saya atau kita ini ingatkan kembali, bahwa kita menjadi seorang guru itu adalah qada Allah, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Namun kita menjadi seorang pendidik itu adalah pilihan kita. Sehingga kita mau menjadi guru saja atau kita akan menjadi seorang pendidik itu adalah pilihan kita. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi pendidik-pendidik yang nantinya salah satu di antara mereka, tangan mereka akan menggait kita ke surganya Allah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Laila. Insya Allah para hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah keseluruhan dari materi kita. Insya Allah agenda pertemuan kali ini akan kita cukupkan, kita tuntaskan, dan insya Allah mungkin ada kesempatan yang lainnya ya
untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga yang ada atau dengan para pengajar dari seluruh Indonesia. Sebelum kami tutup, mari kita foto bersama. Mungkin silakan dinyalakan kameranya sebagai dokumentasi. Nanti akan kami hitung untuk foto bersama ini. Bu Laila sudah nyala, Bu Nurul Aini sudah, Bu Muslimah sudah, Pak Wijaya sudah, Bu Dian Angga. Yang lainnya mungkin bisa dinyalain. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi agenda kita hari ini. Saya hitung sampai dengan 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3 jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sudah kami rekam visual kita, juga audio yang sudah kami rekam. Terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, dan ada waktu nanti untuk berjumpa. Terima kasih. Saya mewakili panitia dan juga pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan FGD hari ini ada kalimat yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang pantas. Itu semata-mata karena saya adalah bagian dari insan manusia yang punya keterbatasan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Allahumma muwaffiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.